Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Papa dalam e-learning mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, jangan lupa sebelum belajar kalian persiapkan dulu segala sesuatunya ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi ya. Jangan lupa selalu menjaga 5M dan juga atuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian sebelum mulai pembelajaran masuk ke e-learning dan juga wajib isi absensinya terlebih dahulu ya anak-anaknya. Jangan lupa wajib isi absensinya agar tidak dianggap alfa. Lalu siapkan juga alat tulisnya, barangkali nanti di video pembelajaran kali ini ada materi yang penting yang perlu kalian catat ya. Jadi untuk materi kali ini kita masih membahas tentang teks tanggapan ya, dimana sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian dan juga tujuan teks tanggapan itu apa. Oke, untuk adik kali ini atau kompetensi dasarnya itu 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan ya, lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar atau dibaca, di mana indikatornya itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa kritikan atau pujian. Yang kedua itu memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung. Yang ketiga, menjelaskan informasi tentang teks tanggapan, dan yang keempat yaitu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan. Ya, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi informasi berupa kritik, saran atau pujian dari teks tanggapan. Yang kedua itu siswa mampu memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung. Yang ketiga itu mampu menjelaskan informasi tentang teks tanggapan. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan. Baik, Bapak akan mengulas tentang pengertian teks tanggapan terlebih dahulu ya. Di mana menurut KBBI pengertian tanggapan itu sendiri didefinisikan sebagai sambutan terhadap ucapan yang berupa kritik, komentar, dan sebagainya. Jadi pengertian teks tanggapan itu sendiri yaitu teks atau tulisan yang dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan atau penolakan terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Jadi yang namanya tanggapan itu kita bisa memberikan komentar, baik itu berupa kritik, pujian, ataupun penolakan terhadap sesuatu ya, berdasar sudut pandang kita menilai suatu hal itu baik atau buruk, tapi tentunya didukung dengan data dan fakta yang ada. Jangan asal berkomentar ya. Jadi biasakan komentar atau memberikan tanggapan ini yang baik dan santun. Nah, kalau ciri-ciri teks tanggapan itu sendiri itu ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama itu isinya bersifat objektif. Apa sifat objektif itu? Jadi yang namanya objektif itu kita menilai sesuatu itu harus berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak berdasarkan sudut pandang kita sendiri saja, atau kita menilai tentang berdasarkan diri kita. Kalau menurut kita A ya harus A, B harus B ya, tidak seperti itu ya. Kalau objektif itu jadi harus berdasarkan fakta dan data. Kalau misalkan menurut kita A, tapi sebenarnya bukan A tapi B ya, kita juga harus menyadari kalau pendapat kita itu salah ya, seperti itu. Yang kedua, memiliki kaidah bahasa tersendiri agar disampaikan secara jelas dan logis serta sopan. Jadi memiliki kaidah bahasa agar penyampaiannya itu masuk akal, jelas, dan juga terkesan sopan. Yang ketiga, memiliki struktur teks yang terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan kembali atau penegasan ulang yang akan kita bahas ya setelah pertemuan ini ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah,
Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang model teks tanggapan nih. Di mana model teks tanggapan itu, kalau dalam buku pelajaran bahasa Indonesia dari Kemendikbud itu ada 3 model teks tanggapan. Yang pertama itu model teks tanggapan berupa ujian. Yang kedua itu model tanggapan berupa kritik. Dan yang ketiga itu model tanggapannya berupa saran. Tentunya ujian, kritik, dan saran itu kalian pasti sudah gak asing ya. Sehari-hari kalian pun secara tidak sadar atau secara tidak sengaja itu sering mengkritik, memberi saran atau memuji sesuatu ya, baik itu berupa manusia yang memuji orang lain ya, ataupun benda dan lain sebagainya. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang teks tanggapan ujian ya, dimana kalau teks tanggapan model ujian itu merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya ya, memuji terhadap sesuatu ya, jadi diberikan apresiasi terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penangkapannya. Jadi yang namanya memuji itu pasti tentang kelebihannya ya, tentang kelebihannya kita puji, memberikan apresiasi. Contohnya gimana Pak? Ya contohnya kalian pasti sering kan puji seseorang ya, kamu kok baik banget sih. Nah itu kan merupakan salah satu pujian ya. Nah contoh yang lainnya misalkan ya, kamu itu teman yang paling baik yang pernah aku punya. Nah itu juga kan pujian ya, memuji kelebihan seseorang. Dan biasanya pasti yang namanya pujian itu sifatnya membuat orang senang. Tidak ada pujian yang membuat orang itu malah kecewa atau sedih ya, nggak ada. Itu namanya bukan pujian. Yang namanya pujian pasti membuat orang senang. Contoh lainnya misalnya segini nih, meskipun kamu kadang itu menyebalkan, tapi kamu itu teman yang paling sabar loh, dan juga yang paling menyenangkan buat saya. Nah itu kan pujian juga ya. Itu yang namanya pujian itu sifatnya membuat orang lain senang ya, dan juga biasanya bisa terlena dengan pujian ya. Kadang bisa mengangkat diri seorang juga ya kalau pujian itu. Yang kedua itu model teks tanggapan kritik ya. Yang namanya kritik pasti hafal ya. Kalian mengomentari sesuatu tentang kekurangannya, nah itu yang namanya kritik. Jadi yang namanya kritik itu hanya dinilai kekurangannya, tapi harus dengan halus ya. Dimana kalau menurut buku dari Kemendikbud, pengertian model tanggapan jenis kritik ini yaitu model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana. Ada kata bijaksana di sini, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Memang ya, yang namanya kritik itu kadang kesalahan sekecil apapun itu pasti dikomentari, pasti dikritisi, karena yang namanya manusia memang itu kan kadang sukanya itu hanya mengkritisi ya, dimana ada peribahasa juga yang berbunyi itu 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kesalahan. Nah itu ya, karena yang seperti pengertian tadi, sekecil apapun kesalahan itu dapat ditanggapi. Dan terkadang cara seperti ini itu kurang cocok digunakan untuk tanggapan, karena sifatnya itu pesimistis atau terlalu melihat dari sisi buruknya. Segala sesuatu itu kalau kritikan berarti kita hanya melihat dari sisi kurangnya saja atau sisi buruknya saja, sehingga terkadang cara seperti ini memang kurang cocok untuk tanggapan. Namun terkadang justru tanggapan jenis kritik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pujian semu ya. Tahu pujian semu? Ya, kita memuji seseorang tapi tidak sesuai isi hati ya. Jadi pujiannya itu palsu, biasanya untuk kasar, kalau bahasa kasar itu mencari muka ya. Jadi pengen muji orang tersebut agar kita itu diperhatikan atau mendapat kesan baik, tapi tidak sesuai isi hati biasanya. Itu yang namanya pujian semu, memuji tapi tidak sesuai dengan kenyataannya ya, dipaksakan memujinya. Jadi justru lebih baik mengkritisi, karena kalau kita memberikan kritik atau menilai kekurangan agar orang itu tujuannya itu sadar ya. Yang namanya kritikan itu harus membangun, sifatnya harus membangun ya. Tidak boleh kritikan itu hanya mengkritik kekurangannya saja, tapi harus membangun juga, memberikan saran ya. Nah contohnya misalkan jenis kritikan itu salah satunya yang baik itu seperti ini. Kemampuan melukismu sudah baik, namun kamu harus belajar lagi ya, terutama mengenai pemilihan warnanya nih, karena warnanya tidak terlalu sinkron dengan yang di itu ya, diulas misalkan. Itu kan berarti menilai kekurangan, tapi kita juga harus memberi masukan juga yang membangun ya. Oke, selanjutnya itu model tanggapan jenis saran, dimana menurut buku dari Kemendikbud pengertiannya itu merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan
santun karena dapat memberikan kritik yang membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Kalau yang namanya kritik itu kan biasanya menilai dari segi negatifnya saja atau kekurangan, tapi kalau yang namanya saran, selain kita mengkritik, kita pun bisa memberikan masukan yang santun dan juga dapat membangun atau agar orang itu tahu letak kesalahannya di mana dan juga bisa memperbaikinya. Contoh kalimatnya nih, misalnya ada baiknya kita itu di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Itu kan berarti kita disuruh di rumah saja tapi diberikan saran juga yang membangun biar COVID itu tidak menyebar secara meluas lagi ya. Dan yang kedua, misalkan contohnya seharusnya kamu itu lebih giat lagi dalam belajar biar nilainya meningkat. Nah, itu juga kan termasuk saran. Tentunya di sini kalau kalian biasanya jadi tempat curhat teman kalian, pasti kalian kan memberikan saran ya. Ada teman yang punya masalah curhat ke kita, otomatis kita memberikan saran atau jalan keluar yang terbaik ya. Sarannya misalkan anda punya masalah nih, ya saya punya masalah dengan teman saya kok, tiba-tiba dia cuek, diam saja sama saya padahal saya nggak punya salah. Nah, tentunya kalian memberikan masukan atau saran yang baik yang positif. Misalkan contohnya, ayo coba kita datangi siapa temannya yang ini, kita obrolkan baik-baik nih, barangkali kamu ada kata-kata menyinggung dia secara tidak sengaja ya, agar kan lebih enak kalau dibicarakan dari hati ke hati. Nah, itu kan saran yang baik itu seperti itu ya. Jadi saran itu sifatnya positif bukannya negatif ya. Gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Tadi kita simpulan untuk materi kali ini itu tadi kita sudah membahas tentang pengertian teks tanggapan itu seperti apa, dan juga model teks tanggapan itu ada 3 ya, di mana ada model teks tanggapan ujian, model teks tanggapan kritik, dan juga model teks tanggapan berupa saran. Yaitu ya kita pelajari kali ini. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis ya di e-learningnya. Kalian bisa mengerjakan 2 kali. Jadi kalau kesempatan pertama nilainya kurang, kalian bisa mengerjakan di kesempatan kedua agar nilainya lebih baik lagi. Dan juga Bapak ingatkan kembali, jangan lupa selalu menjaga kesehatan selama masa pandemi ini, dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan juga yang kelima mengurangi mobilitas. Dan kalian harus selalu semangat dalam menuntut ilmu dan belajar karena demi kebaikan dan juga demi masa depan kalian. Jadi jangan pernah menyerah atau bosan menuntut ilmu ya. Baik, untuk penutupnya marilah kita berdoa bersama-sama ya, doa penutup atau doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Berdoa selesai. Sadaqallahu alaihi. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran yang selanjutnya.